saudara sekalian. Haleluya, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Ajak saudaramu, ajak suamimu, anakmu, semuanya. Mari kita beribadah bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Come on. Yes. Kalau kita siap untuk melayani Tuhan di ladangnya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Jangan lelah. Yes. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Lebih lagi. Tiada lelah, amin. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Katakan akan segalanya dengan imanmu. Yo, ratakan tanah bergelombang. Amin. Timbunlah tanah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas iman kepadamu Tuhan. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Yang percaya kita suarakan haleluya. Lebih lagi saudara. Jangan lelah. Yes. Katakan kanan kirimu. Yuk katakan. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Yes. Yang mengajar, yang menopang. Amin. Yang menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama kita ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bertepuk tangan saudara sekalian. Haleluya. Lebih lagi biarkan musik memuji Tuhan. Come on. Kami percaya Tuhan segalanya mungkin bersamamu Yesus. Lebih lagi saudara, dengan imanmu. Ratakan tanah bergelombang. Ayo semuanya. Yes, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih lagi. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas. Ayo lebih semangat lagi saudara, dengan imanmu. Ratakan tanah bergelombang. Kami siap Tuhan bekerja di ladangmu. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah yang berubah. Menjadi siap, katakan menjadi siap dibangun. Menjadi siap di lebih dahsyat lagi. Menjadi siap di atas dasar iman. Atas dasar iman. Yang percaya kita berikan tepuk tangan kepala semuanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Gereja Oikos Bogor. Haleluya, kita sama-sama bertemu di minggu pertama di bulan September ini Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa 2021 sudah 9 bulan kita lewati bersama Tuhan. Amin. Ada kekuatan Tuhan yang terus baru bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar untuk minggu ini dengan tema yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu adalah berkorban demi Kristus. Bapak Ibu siap untuk berkorban demi Kristus? Siap? Tanya kanan kirinya dong, siap gak berkorban demi Kristus?
Amin. Siap semuanya? Siap? Kalau siap berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Thank you Lord. Yes. Kita puji Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara. Come on, kita bertepuk tangan. Yes. Kita berikan pujian bagi namamu Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun. Yes. Kita ulangi dari awal saudara. Lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Berasa di dasarnya Tuhan, come on. Kita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, pujian, nyanyi bagi Dia sang, katakan nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, come on. Kasih Allah setiap pagi, nyanyikan lagu ini. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Angkat tanganmu dengan sukacita. Ayo bersukacita, come on. Yeah. Dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan haleluya. Dia sang Raja, lagi nyanyi bagi Dia sang Raja. Dengan sukacita, sukacita, come on, ajak kanan kirimu, memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, lagi nyanyi bagi Dia sang Raja. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, kami mau bermazmur bagi namamu Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi. Hey. Dengan sukacita ku kan menaik. Come on, clap your hands. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Come on. Ku naikkan pujian. Haleluya. Yeah. Ya sang Raja. Nyanyi bagi Dia sang Raja. Dalam Tuhan, amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu, boleh bersama untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Untuk berkat yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Untuk penyertaannya bagi kita hari demi hari Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan. Yes Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan hadir dalam hadirat-Mu ya Bapa. We bless you Lord. Yes Tuhan. We bless you Lord. Yes Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya padamu ya Yesus. Yes, terus menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara. Come on. Bangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes, nikmati setiap waktumu bersama Tuhan. Ya, ini kami Bapa, kami hadir Tuhan di hadirat-Mu Yesus.
kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. So padamu Tuhan kami percaya. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang terukat pada hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Yang bagiku mustahil. Mari kita nyanyikan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Yes. Amin Tuhan, kami percaya Bapa. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, meski bumi berguncang, amin, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang terukan badai hidup. Tuhan, padamu ku mari kita angkat tangan kita saudara. Ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Perisai perlindungan di hidupku. Lebih lagi katakan, Tuhan, padamu kami percaya. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku hanya kepadamu Yesus, hanya kepadamu Yesus. Oh, Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Kau perlindungan kami Tuhan, kami percaya. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku
Tuhan. Ku menaruh imanku kepadamu. Amin. Amin Tuhan. Kau Bapa yang yes, nyanyikan lagu ini saudara. Nyanyikan lagu ini saudara. Mu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Tuhan padamu, Tuhan padamu ku percaya. Ku angkat tangan, ku berserah. Amin. Ku menaruh imanku kepadamu. Oh Yesus, Kau yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Biar kamu musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Come on. Yes, bless you Lord. Bless you Lord. Haleluya. Terus memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus memuji Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Hidup kami aman Tuhan. Hidup kami aman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Come on. Yes, terus memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Come on. Oh, angkat tanganmu, angkat sembahmu bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan memilikimu Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, padamu kami percaya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita saudara. Tuhan padamu ku percaya. Yes, ku angkat tangan, ku amin, amin. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau menjamin hidup kami Tuhan. Hidupku aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, ini hati kami Yesus, Yesus. Yes Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan layaknya mentari yang bersinar Tuhan, yang terus ada Tuhan, terus menyinari hidup setiap kami. Setinggi langit biru Tuhan, itu juga kasih-Mu Bapa, terus ada dan terbentang bagi setiap kami ya Yesus. Kau menerima kami Tuhan, Kau baik bagi setiap kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Biarkan kami angkat pujian ini Tuhan. Sebagai deklarasi kami Tuhan, kami menyatakan bahwa kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan bekerja untuk-Mu Tuhan. Sebab Engkau menjamin hidup setiap kami. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Biar bukan hanya bibir ini yang berbicara Tuhan, namun hati ini Tuhan yang mengatakannya kepadamu ya Yesus. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti mentari yang bersinar. Amin. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, tak akan pernah berhenti, tidak akan pernah ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Yes, kami percaya itu Tuhan. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Katakan kasih-Mu lebih yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itulah kasih Bapa bagi setiap kita, bagi Anda dan juga saya. Yes Tuhan. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, sedalam lembah bayang maut. Amin. Demikian dalam Kau tebus hidupku Tuhan. Yes, Kau tebus hidup kami Yesus. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih dahsyat lagi bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra,
sama-sama. Terima kasih atas cintamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Come on, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, keagungan Tuhan kami berikan hanya bagi nama Yesus Kristus, Allah yang bertata dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami hidup di dalam genggaman tangan-Mu Yesus. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami siap dibawa kemanapun Kau mau Tuhan. Selama Kau memegang tangan kanan kami Tuhan. Kami percaya itulah yang terbaik bagi setiap kami ya Yesus. Tempatkan kami di ladang-Mu Tuhan. Tempatkan kami Tuhan di tempat-tempat-Mu ya Yesus. Terus bentuk setiap kami Tuhan. Untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami berada di dalam kerajaan-Mu ya Yesus. Kami memerintah bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya, yang ingin lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu boleh bersilakan untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama untuk menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Saat menyaksikan tayangan pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali di ibadah kita hari ini di bulan yang baru, ya bulan September tahun 2021. Ya di awal bulan ini kita percaya biar Tuhan terus
membangun hal yang luar biasa di tengah-tengah kita semua. Dan saya percaya ini adalah bulan yang sungguh terus memberikan kebaikan Tuhan nyata bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita akan terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah bisa terus dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh sukacita, dan yang paling penting juga penuh pengharapan kepada Tuhan kita yang hidup. Amin. Karena pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini tema khotbah saya adalah berkorban demi Kristus, ya. Dan saya ambil ayat temanya ada di Kolose pasal yang pertama, ayat 24 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Bapak Ibu bisa juga melihat firman Tuhan Alkitab yang ada di rumah. Ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Gereja Oikos Bogor sepanjang bulan ini adalah murid yang rela berkorban. Nah, bagaimana kita bisa berkorban dengan baik? Ya, seringkali ada orang berpikir mereka tidak mau menjadi orang Kristen karena ia melihat saudara-saudaranya yang Kristen itu sering menjamu teman-teman gerejanya dengan makanan-makanan yang mewah dan mahal, ya kan? Lalu dia berpikir jika ia jadi orang Kristen nanti tentunya ia harus banyak mengeluarkan uang untuk menjamu orang-orang gereja, ya kan? Dan ada juga orang yang nggak mau jadi Kristen karena ia melihat dan mendengar bagaimana keadaan orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen seringkali mendapatkan tekanan, bahkan juga orang Kristen harus sampai mati mempertahankan imannya dan mempertahankan kepercayaan kepada Kristus, ya. Nah, ini sesuatu hal yang membuat mereka berpikir ulang untuk menjadi orang Kristen, ya kan. Ada juga yang mengatakan, orang lain mengatakan bahwa ia nggak mau jadi orang Kristen. Karena orang Kristen banyak sekali acaranya, ya, banyak sekali ibadahnya gitu ya. Ada ibadah ini, ibadah itu ya kan. Hampir tiap hari kadang-kadang harus ke gereja. Belum lagi dalam tiap ibadah itu pasti harus membawa uang persembahan, uang kolektor, ya kan. Nah, ini seringkali menunjukkan bahwa fenomena tersebut menyatakan bahwa betapa banyaknya pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang pengikut Kristus, ya. Nah, ini tentu hal yang muncul ya. Dan dalam ayat firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, ya, sangat jelas kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita. Ketika seorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus, berarti dia siap juga untuk berkorban, ya kan? Dan juga berani menderita demi Kristus. Ya, Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut Dia harus pikul salib. Salib bicara tentang pengorbanan dan penderitaan. Penderitaan dan pengorbanan memang banyak ya yang dialami. Dan bagaimana kita bisa menang? Bagaimana juga kita bisa tetap menjadi anak Tuhan yang tetap konsisten di tengah situasi yang ada, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Ya, hari ini kita akan melihat bagaimana teladan Paulus ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ya, bagaimana kita bisa berkorban dengan baik.
Bagaimana Bapak Ibu? Berkorban demi Kristus ya. Bagaimana kita bisa berkorban dengan baik? Yang pertama adalah memiliki sukacita. Ya, ada di ayat 24 tadi. Kata bersukacita dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan bergirang hati. Ya, bergirang hati. Ya, Paulus mau berkata bahwa dia justru merasa senang hatinya ketika harus berkorban dan harus menderita demi Kristus. Inilah yang disebut dengan sukacita yang sejati. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Sukacita ini tentu saja bukan sukacita yang biasa-biasa, tapi ini sukacita yang dikerjakan oleh Kristus sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi apapun dan kondisi apapun yang ada di sekitar kita. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa segala pengorbanan yang kita lakukan harus disertai dengan apa? Sukacita, Bapak Ibu. Ketika kita berkorban secara materi, Allah menghendaki kita memberi dengan penuh sukacita. Ya, 2 Korintus 9 ayat 7c Bapak Ibu. Allah mengasihi orang yang berkorban secara materi atau memberi dengan sukacita. Oleh karena itu janganlah kita memberi dengan terpaksa Bapak Ibu. Nggak ada sukacitanya ya. Itu bukan namanya berkorban demi Kristus. Ya. Dan bersukacita tidak juga berarti bahwa kita itu tertawa dan bersenang-senang Bapak Ibu. Tapi merupakan sikap hati yang dengan rela siap berkorban tanpa mempersalahkan pihak-pihak lain ya. Kita nggak cari kambing hitam. Tapi kita mau sungguh-sungguh lakukan dengan sukacita aja pokoknya. Ya, memberi dengan sukacita. Ya, berkorban dengan penuh rasa sukacita ya. Bukan karena terpaksa. Ya, bahkan ketika kita mengorbankan waktu untuk kita datang ya di ibadah waktu kita masih offline sebelum pandemi, bahkan juga mungkin sekarang juga kita mesti harus mengorbankan waktu juga untuk kita ikut ibadah online, ya kan? Kita nggak mungkin ibadah online sambil masak, sambil main bola, mungkin sambil main game, ya kan? Nggak mungkin Bapak Ibu, itu namanya bukan ibadah, ya kan? Nah, kita dengan berkorban menyiapkan waktu untuk beribadah Bapak Ibu, itu juga hendaklah kita lakukan dengan apa? Sukacita Bapak Ibu. Ya, Mazmur 100 ayat 2, ya kan? Hendaklah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi prinsipnya ketika kita berkorban demi Kristus, lakukanlah semua itu dengan sukacita. Ya, ketika Paulus berkorban, dia tetap bersukacita. Ya, bahkan ketika dia berkorban itu dia memberikan hidupnya, bahkan dia rela fisiknya dianiaya Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Ya. Dia rela korbankan dirinya, korbankan hidupnya, korbankan tubuhnya untuk dianiaya. Ya, bahkan disiksa. Tapi dia tetap bersukacita. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi Kristus dengan kasih yang tulus, ketika kita mengasihi Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita, maka kita bisa selalu bersukacita. Meski kita harus berkorban waktu, tenaga, uang, dan juga yang lain-lain. Coba tanya sebelah kiri kanannya, bagaimana dengan kamu? Ya, bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian di rumah? Jemaat yang dikasihi Tuhan? Ya, kita harus selalu bersukacita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berkorban dengan baik? Ya, berkorban demi Kristus. Selain kita harus memiliki sukacita, yang kedua harus apa? Memiliki persepsi yang benar tentang pengorbanan. Ya, ada di ayat 25 dan ayat 29. Ada pepatah mengatakan bermain air basah, bermain api hangus. Artinya ada akibat yang secara otomatis terjadi dari satu peristiwa. Ya, banyak hal yang terjadi secara otomatis di dunia ini. Begitu pula dalam kekristenan, sejak seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka secara otomatis dia menjadi anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan surga. Tetapi di sisi yang lain, secara otomatis dia juga harus siap untuk berkorban demi Kristus. Nah, ini kita belajar tentang persepsi yang benar, tentang pengorbanan Bapak Ibu. Dalam ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Paulus benar-benar sadar akan pengorbanan yang harus ia lakukan. Ya, dia punya persepsi yang benar tentang pengorbanan. Dia sadar bahwa dirinya adalah pelayan Kristus. Ya, ada di ayat 25 yang kita baca tadi.
Yesus pernah berkata bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau Yesus yang adalah guru dan tuan kita, dia sudah berkorban dan menderita, maka kita juga seharusnya demikian Bapak Ibu. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21, jelas dikatakan di situ bahwa penderitaan dan pengorbanan kita karena mengikut Kristus adalah suatu kasih karunia. Ya, itu adalah satu kasih karunia Bapak Ibu. Jika kita menderita karena kebaikan yang kita lakukan, maka itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kalau tidak ada kasih karunia, mungkin sulit untuk manusia mau berkorban Bapak Ibu. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang egois. Ya, egois Bapak Ibu. Egonya yang gede ya. Oleh karena itu ingatlah bahwa kita ini dipanggil juga untuk menderita dan berkorban demi Kristus. Ya. Seperti tema khotbah saya hari ini, berkorban demi Kristus. Ingatlah itu Bapak Ibu. Jangan kita dipanggil hanya ingatnya kita diberkati saja. Kita diberikan kemenangan, kita diberikan hal-hal yang menyenangkan hidup kita. Tapi ingat, kita harus belajar untuk kita juga menderita dan berkorban demi Kristus. Ya, kita tahu bahwa seorang pelaut, seorang nakoda kapal tidak akan pernah dibilang dia adalah nakoda atau pelaut yang ulung, yang hebat kalau dia tidak pernah berlayar menerjang berbagai badai, ya, dan selamat, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh memahami persepsi kita, bagaimana kita mengerti tentang berkorban, pengorbanan itu Bapak Ibu. Ya, jadi saudara kayak kasih, kalau kita memberi persembahan juga, bahwa kita berkorban secara materi ini, kita harus juga memiliki persepsi yang benar tentang persembahan. Ya, karena sesungguhnya Allah menghendaki kita memberi, bukan karena Allah kita miskin, ya. Bukan karena Allah kita perlu diberi apa segala macam gitu. Bukan Bapak Ibu. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang punya segala-galanya. Ya. Jadi jika kita diminta untuk memberi, sebenarnya itu adalah bukti iman. Itu adalah bukti kasih kita. Itu adalah bukti pengabdian kita kepada Allah kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah persepsi yang benar dalam kita memberikan persembahan Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu biar setiap kita memberi persembahan itu dengan penuh sukacita. Maka berkat-berkat Tuhan juga ada dan datang atas setiap hidup kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita berkorban dengan baik? Yang ketiga itu adalah di ayat 27. Ya, yang tadi kita baca. Pada awal paragraf dari teks khotbah saya hari ini di ayat 24, ya dikatakan bahwa Paulus mengatakan sekarang aku, ya. Kata sekarang secara struktur berkaitan dengan paragraf di atas ketika ia menjelaskan tentang keutamaan Kristus. Rupanya Paulus ingin mengatakan karena Kristus itu ajaib, besar dan paling utama dari segala sesuatu, karena keadaan itu, maka dia rela, ya Paulus rela berkorban, menderita demi Kristus. Ya. Nah, jika kita kaitkan dengan ayat 27 ini sangat jelas bahwa Paulus punya keyakinan bahwa Kristus itu beserta dengan dia. Ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan seperti inilah yang membuat dia bisa berkorban dan menderita demi Kristus ketika Paulus hidup semasa dia ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus pernah menggambarkan penderitaan yang ia alami itu seperti wanita yang sakit bersalin, ya, yang dia tulis dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Nah, sakit bersalin itu memang sakit sekali, ya. Meskipun saya pria nggak pernah mengalami sakit bersalin, ya. Tapi saya tahu semua wanita pasti setuju kalau saya katakan bahwa sakit bersalin itu adalah sakit yang benar-benar menderita, ya. Coba kalau nggak percaya tanya ibu-ibu di rumah, ya. Nah, bapak-bapak bisa tanya istrinya, ya kan? Anak-anak tanya ibunya.
Gimana sakit bersalin itu? Sakit sekali Bapak Ibu. Ya, pasti setuju semuanya. Sakit sekali ya. Tapi seorang ibu bagaimana? Dia tetap mau berjuang meskipun sakit. Ya, dia tetap mau berjuang dalam sakitnya karena dia akan melihat ke depannya ada sesuatu yang luar biasa. Yaitu dia berharap pengharapannya yang luar biasa. Yaitu apa Bapak Ibu? Dia mengharapkan, dia akan melihat seorang anak yang akan dilahirkannya nanti. Dan pengharapan itu membuat dia bisa terus dan terus berjuang. Ya, sampai anak itu dilahirkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Penderitaan yang digambarkan Paulus itu seperti orang sakit bersalin. Meskipun sakit, tapi ada pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang kekal, pengharapan yang gak bisa digantikan dengan apa yang dunia bisa berikan. Amin. Haleluya. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di mana Yesus mengatakan dia pergi ke rumah Bapa untuk sementara waktu saja, tetapi ia akan datang kembali untuk menjemput kita semua, untuk membawa kita ke rumah Bapa yang kekal. Wow, ke satu tempat yang sangat menyenangkan yang dunia tidak bisa berikan, ya, dan dunia tidak bisa wujudkan, ya. Itu hanya ada di rumah Bapa di surga. Dan disitulah segala penderitaan dan pengorbanan kita selama ini diganti dengan kemuliaan dan sukacita yang besar. Amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan memberi perintah untuk memberi persembahan juga Bapak Ibu. Allah berjanji untuk memberkati kita. Malaikat ketiga ayat 10. Bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Ya, semuanya pintu-pintu berkat dicurahkan buat kita. Untuk orang yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana persepsi tentang dia berkorban lewat memberi Bapak Ibu. Ya, ketika juga dia memerintahkan dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua untuk supaya hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Di mana dia akan, kalau kita lakukan itu, maka Tuhan berjanji akan menolong kita pada setiap waktu dan kehidupan kita. Puji Tuhan, ya. Dan ketika dia juga memerintahkan untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh, yaitu menyebabkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, dia berjanji akan memberikan sukacita dan kelepasan dalam kehidupan kita. Wow, haleluya. Yang setuju dan percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kasih yang jemaat Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Prinsipnya adalah ketika kita sedang menderita dan harus berkorban demi Kristus, maka pandanglah pandangan kita ke depan. Ya, jangan mikir sakitnya yang sakit setengah mati, tapi lihatlah ke depan. Kristus adalah pengharapan kita. Amin. Kalau bukan Kristus, kita nggak mampu lakukan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang orang yang berkorban demi Kristus, rasanya figur Paulus ini adalah figur yang paling banyak memberikan kita inspirasi, teladan dari hidup Paulus bagaimana dia berkorban dan menderita demi Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kehidupan Paulus ini memang luar biasa sekali. Ya, berkorbannya itu sampai sakit, bahkan dia mati martir dengan dipenggal kepalanya di luar kota Roma. Itulah yang dialami. Sepanjang perjalanan hidupnya dia lebih banyak dipenjara berkali-kali. Ya, dia nggak bisa hidup bebas seperti kita. Inilah bentuk pengorbanan, inilah bentuk penderitaan di mana Paulus mengerti benar pengharapan yang akan muncul nanti itu lebih besar dibandingkan rasa sakit yang dia alami. Dan Paulus mendapatkannya semuanya dari Tuhan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun pengorbanan kita besar, kita percaya kita pasti akan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan kehidupan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, dalam tema khotbah saya ini, berkorban demi Kristus. Rahasianya adalah, pertama, kita harus memiliki sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang lahir dari Kristus, bukan yang kita buat-buat. Ya, kalau lahir dari Kristus artinya tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Mau susah, mau menderita, mau begini, mau begitu, kita tetap bersukacita. Memang ngomongnya enak Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau orang yang di dalam Kristus tidak akan memikirkan seperti itu. Yang dia pikirkan hanyalah Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Yang pertama kita mesti memiliki sukacita. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Kalau kita mau berkorban dengan baik, yaitu kita mesti memiliki persepsi yang benar tentang pengorbanan itu. Ya. Jangan sampai kita
punya persepsi yang salah, apalagi dengar dari kata orang, ya kan? Ingat, dengarlah dari apa kata firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, bagaimana berkorban yang baik itu, yaitu kita juga harus memiliki pengharapan yang pasti. Bahwa pengharapan kita itu adalah kepada Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Nah, ketiga hal itulah kalau kita lakukan membuat kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, dan berkenan hidup kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sebelum saya tutup khotbah saya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih memikirkan, masih mempertimbangkan untuk berkorban demi Kristus? Ya? Apakah seperti pandangan-pandangan tadi saya sampaikan, banyak orang berpikir gak mau jadi orang Kristen, karena jadi orang Kristen selalu hidupnya tertekan, selalu hidupnya dikucilkan, selalu hidupnya harus mengalah, selalu hidupnya harus menderita, selalu hidupnya harus nggak bisa bebas, ya kan? Oh, enggak Bapak Ibu, ya. Ingat, kita jadi orang Kristen bukan karena kita takut ini takut itu Bapak Ibu. Tapi kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya kepada Kristus karena kita meneladani hidup Tuhan yang telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, ya. Dan bahkan Dia telah memberikan nyawanya bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Masakan kita nggak mau hidup menderita seperti Kristus? Yang penting Bapak Ibu, Kristus selalu bersama kita saat kita melewati hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Dan saya percaya untuk rekan-rekan yang sedang mengalami saat ini mungkin terpapar COVID-19, ingatlah bahwa Tuhan bersamamu dalam kondisi apapun. Karena engkau adalah orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang sungguh melihat bahwa Tuhan itu pasti tidak akan pernah meninggalkan orang benar. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menyertai kita semua sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya Dia akan terus bersama dengan kita. Haleluya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua bisa mengikuti terus teladan Kristus untuk menjadi orang-orang percaya yang terus mau berkorban demi Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memimpin kehidupan kami, bahkan kami selalu melihat Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau seringkali kami tidak terlalu percaya dengan Engkau Tuhan. Dalam saat kami mengalami kesulitan, dalam saat kami mengalami jalan buntu, dalam saat kami mengalami masalah-masalah yang berat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami ragu dengan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami hati yang kuat kembali Tuhan. Berikan kami hati yang teguh kembali Tuhan. Untuk kami terus tetap percaya meskipun apa yang kami lihat tidak sebaik yang kami harapkan Tuhan. Tapi kami selalu punya sukacita. Kami selalu punya persepsi yang benar tentang hidup kami yang berkorban untuk Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya pengharapan kami pasti Tuhan, pengharapan yang terbaik. Dan Kau sediakan semuanya bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami mau terus kuatkan hati kami mau teguhkan hati kami. Untuk kami percaya bahwa pengorbanan dan penderitaan yang kami alami karena Engkau Tuhan, itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita hari ini untuk kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan di rumah, baik untuk hosti, bisa kalau nggak ada hosti bisa diganti dengan roti tawar atau biskuit, ya bisa juga. Dan juga anggur Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak ada anggur, Bapak Ibu bisa ganti dengan sirup merah atau juga air teh Bapak Ibu, ya. Mari kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan sebelumnya kita naikkan pujian ini
Biarlah pujian ini mengantar kita untuk kita sungguh-sungguh merenungkan betapa begitu dalamnya cinta kasih Tuhan lewat kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang membebaskan kita semua dan memberikan kita kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Satu dalam rohmu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Yesus Tuhan. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita siapkan hati kita. Dan sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darahnya, dalam suasana doa, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku, lihatlah bagaimana Tuhan telah mengampuni, bahkan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Kalau hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, bila ada di hatimu masih ada sesuatu hal di mana kau masih menyimpan kesalahan orang lain, bahkan kau belum mengampuni kesalahan orang yang bersalah terhadap dirimu, mari hari ini minta Tuhan, sungguh-sungguh kau minta ampun nama Tuhan, dan ampunilah orang itu. Berikan pengampunan kepada orang tersebut, sama seperti Tuhan telah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahanmu. Biarlah kita mau sungguh dilayakkan untuk bersatu dengan tubuh dan darahnya. Mari Tuhan, berikan kami hati yang besar untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena Kau telah terlebih dahulu mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau ingatkan juga, kalau Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, atau kau juga pernah tidak taat akan perintah Tuhan, hari ini minta ampun nama Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kita mau murnikan, sucikan hati kita untuk kita layak bersatu dengan tubuh dan darahnya. Mari Tuhan, berikan pengampunan-Mu atas kami semua. Curahkan pengampunan-Mu Tuhan, supaya kami dilayakkan kembali Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh Bapa menjadi umat-Mu yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan, dalam kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hosti atau roti di tangan kita, di tangan kanan kita. Dan kita angkat tinggi-tinggi hosti dan roti di tangan kanan kita ini. Kita angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu.
kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, penebus hidup kita. Ingatlah akan segala sesuatu yang Yesus Kristus lakukan buat hidup kita. Dia mati di kayu salib. Dia korbankan dirinya. Dia korbankan tubuhnya untuk terpaku di kayu salib. Menerima segala dera, siksaan, bahkan cambukan, bahkan semua penyiksaan. Dia terima segala-galanya untuk mengcover, untuk melindungi segenap kehidupan kita, menggantikan segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dia tanggung semuanya di kayu salib dengan mengorbankan seluruh tubuhnya untuk dipaku di kayu salib. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan, kekasih hati kita, yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Biar kita mau sungguh-sungguh mengingat-ingat akan ini. Ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Dan biarlah ini semua menjadikan hidup kita semakin hari kita semakin mau sungguh-sungguh hidup semakin berkenan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Persekutuan kami, tubuh kami dengan tubuh-Mu Tuhan. Ada persekutuan yang luar biasa untuk kami. Kami mengingat-ingat ini semua Tuhan. Kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kau penebus hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita hormati Tuhan dalam hadirat yang kudus di tengah-tengah kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana darahnya tercurah di kayu salib. Dia curahkan dari ujung rambut kepalanya sampai ujung kakinya. Seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya tertumpah dengan darah yang kudus dari Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberikan nyawanya bagi kita semua. Bahkan sampai titik darah penghabisan, dia tetap taat dan setia memenuhi misi dari Bapa untuk menyelamatkan hidup kita semua. Ini semua karena cinta kasih-Nya yang sungguh besar bagi kita semua, orang-orang yang diselamatkan dan ditebusnya dengan nyawanya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Lewat darah-Mu yang kudus menebus dan menyelamatkan kami semua, dan memberikan kami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku
katakan perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Haleluya, satu dalam Roh-Mu, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh, amin, yes, yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Tuhan di surga. Sekali lagi katakan, dengan Tuhan di surga, haleluya. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Engkau yang telah memberikan segala-galanya bagi kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, memberikan kami kemenangan dan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lainnya yang akan sama-sama digunakan untuk memberkati gerakan Gereja Oikos Bogor. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan melalui tayangan berikut ini. Dan mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan kita kali ini. Sama-sama kita satukan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena berkat-Mu Tuhan, selama masa-masa pandemi ini Tuhan, Kau terus cukupkan kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau menabur Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, di ladang-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, lewat persembahan ini Tuhan, kegerakan-Mu Tuhan semakin luas di kota kami Tuhan, bahkan di bangsa kami ya Yesus. Kami percayakan ini Tuhan Yesus kepada kegerakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita sepanjang ibadah hari ini kita bersyukur, kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat, jangan hanya mendengarkan, tapi kita juga harus melakukan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita percaya biarlah berkat-berkat Tuhan terus menyertai kita semua. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, dan juga kota di mana kita diami, dan juga untuk Gereja Oikos Bogor, dan juga gereja-gereja lainnya yang menyaksikan tayangan ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini, Kau yang menyertai dan memimpin ibadah kita, ibadah kami semua Tuhan hari ini, di mana sungguh Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Engkau menyertai, mengurapi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau menyatakan kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan saat kami ada dalam ibadah hari ini Tuhan. Secara keseluruhan Tuhan, kami sungguh Bapa
mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, untuk kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu melibatkan Tuhan dalam kami membangun rumah tangga kami, pernikahan kami, keluarga kami. Dalam kami mendidik anak-anak kami. Biar kami terus membawa Engkau Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga kami. Dan juga dalam kami membangun bisnis kami, pekerjaan kami, studi kami, kuliah, sekolah kami, bahkan dalam pelayanan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah motivasi kami dalam melayani-Mu Tuhan adalah motivasi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segenap hidup kami, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja Ekos Bogor, dan juga semua para pemimpin-pemimpin di gereja Ekos Bogor, semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semua aktivis yang dalam melakukan pelayanan di gereja ini. Biar Tuhan yang terus memberikan motivasi yang kuat untuk kami semua boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu Tuhan di zaman ini Bapa. Untuk kami melihat Tuhan, kasih-Mu dinyatakan bagi banyak orang. Dan kami boleh sungguh-sungguh memuridkan mereka Tuhan. Dan kami melihat mereka akan bertumbuh Tuhan. Dan hidup mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami di gereja Ekos Bogor. Biarlah gereja ini terus boleh berdampak bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja lain yang menyaksikan tayang ini, biar mereka juga boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Berkati kehidupan mereka semua juga Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Dan juga bagi kota di mana kami diami, untuk kami boleh sungguh-sungguh melihat kesejahteraan bangsa dan kota kami boleh nyata dan ada. Untuk memberkati dan memberikan sejahtera juga bagi kami, umat-Mu Tuhan di Indonesia. Kami percaya Engkau memberikan satu hikmat yang luar biasa untuk pemimpin kami, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, aparatur pusat sampai aparatur di daerah, bahkan ke desa-desa, untuk mereka boleh bersama-sama bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami ingin melihat negara Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami ingin melihat Indonesia lebih maju Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu nyata. Karena ada banyak doa-doa kami Tuhan, orang-orang percaya dan gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia yang bersatu untuk melihat Indonesia diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami selalu berdoa biar Indonesia bisa juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita masing-masing. Biarlah kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacita yang begitu berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam diri kita, yang selalu mengingatkan kita, mendidik kita, mengajar kita, bahkan terus memberikan penghiburan, pertolongan dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa setia dengan panggilan kita yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan kita mau setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ikuti terus ibadah bersama gereja Ekos Bogor secara online setiap minggu, dan dapatkan hal-hal yang luar biasa lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat banyak hal yang Tuhan sampaikan dalam ibadah kita setiap minggunya. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.